Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Oke, sekarang saya akan merangkum film baru yang dirilis pada tahun 2021, yaitu film Endgame, dan diperankan oleh salah satu aktor Cina favorit saya, yaitu Andy Lau. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go! Film dimulai dengan menunjukkan seseorang pria yang dibunuh, dan diketahui pria yang bunuh bernama Zhou Quan. Kemudian scene berganti kepada seseorang pria yang sedang putus asa. Ia akan bunuh diri dengan cara bergantung diri. Pria ini bernama Chen. Namun aksinya terhenti diakibatkan ia menerima sebuah telepon, dan ternyata telepon itu dari pemilik kamar kosan yang kini ia tinggali. Ia menagih utang kepadanya karena Chen telah menunggak bayaran selama 3 bulan. Kemudian ia membuka dompet miliknya dan ia menemukan sebuah kupon pemandian air panas. Kemudian scene kembali ke Zhou Quan yang berada di mobilnya. Ia melihat di depannya sedang ada pemeriksaan yang dilakukan oleh para polisi. Lalu ia memutuskan untuk berbelok dan memasuki sebuah pemandian air panas. Di dalam ternyata sudah ada Chen yang sedang membujuk resepsionis untuk mengizinkannya masuk karena ia memiliki sebuah kupon. Namun kupon yang Chen miliki akan habis pada pukul 12 malam hari itu juga. Melihat Zhou Quan, resepsionis itu melayani Zhou Quan lebih dulu daripada Chen. Dan karena hal itu, jam telah menunjukkan jam 12 malam. Namun ternyata jam yang berada di sana lebih cepat 5 menit. Zhou Quan memberitahu kepada Chen bahwa jam masih menunjukkan jam 11.57. Dan Chen pun berhasil masuk ke dalam pemandian air panas. Di dalam, Chen berusaha berterima kasih kepada Zhou Quan yang sedang berada di lokernya. Namun Zhou Quan hanya terdiam. Singkat cerita, Chen yang sedang mandi tak sengaja menjatuhkan sabun miliknya. Zhou Quan melintas di belakang Chen dan tanpa sengaja ia menginjak sabun milik Chen yang terjatuh. Dan hal itu membuat Zhou Quan pingsan karena kepalanya terbentur. Ambulans segera datang untuk menyelamatkannya. Di sisi Chen, ia pergi ke loker milik Zhou Quan untuk mengambil beberapa barang milik Zhou Quan karena ia melihat Zhou Quan adalah orang kaya, sedangkan ia hanyalah seorang pria biasa yang sedang putus asa karena hutang. Chen pun pergi menuju mobil milik Zhou Quan. Ternyata dalam mobil terdapat dompet milik Zhou Quan dan berisi uang yang sangat banyak. Hal itu membuat Chen sangat senang. Kemudian scene menunjukkan Chen yang pergi membayar semua hutangnya kepada orang-orang yang ia hutangi dulu. Dan ia juga berhutang kepada mantan pacarnya. Dan ternyata mantan pacar Chen akan menikah. Mendengar hal itu, Chen memberikan uang yang tersisa dari dompet Zhou Quan kepada mantan pacarnya. Dan ia pergi meninggalkan mantan pacarnya sambil menangis. Ia terus-menerus menangis dan semakin sedih ketika ia mengetahui uangnya telah habis. Namun ekspresinya berubah saat ia menemukan sebuah amplop di mobil Zhou Quan yang berisikan uang yang sangat banyak. Kemudian ia pergi menemui Zhou Quan di rumah sakit dan ternyata Zhou Quan menderita amnesia akibat kepalanya terbentur. Lalu Chen membayar semua tagihan yang dimiliki oleh Zhou Quan dan di sana terdapat seorang wanita bernama Li Xiang. Ia pergi ke rumah sakit setelah menerima laporan bahwa anaknya pingsan ketika melakukan latihan pidato. Dan diketahui
bahwa suami Li Xiang atau ayah dari anak itu pergi meninggalkan mereka, dan hal itu membuat anaknya merasa sangat sedih karena ia belum pernah melihat ayahnya dari kecil. Kembali ke Zhou Quan, ia telah keluar dari rumah sakit dan tak tahu akan pergi kemana. Ketika ia sedang berada di pinggir jalan, datang sebuah mobil yang melewatinya dan membuatnya kecipratan air. Pemilik mobil itu pun turun dan meminta maaf. Ternyata ia adalah Li Xiang. Li Xiang memberikan tumpangan kepada Zhou Quan. Di mobil, Li Xiang menanyakan identitas dari Zhou Quan. Dan ternyata Chen telah menukarkan identitas miliknya kepada Zhou Quan. Sehingga kini Zhou Quan mengira bahwa ia adalah Chen. Dan Chen kini hidup mewah dengan memanfaatkan identitas Zhou Quan. Zhou Quan dan Li Xiang pun pergi ke kosan milik Chen. Kosan milik Chen sangat-sangat berantakan, berbanding terbalik dengan apa yang didapati oleh Chen, yaitu sebuah apartemen mewah milik Zhou Quan. Kemudian Zhou Quan kedatangan pemilik kosan. Pemilik itu ingin mengusir Zhou Quan karena Chen sebelumnya tak pernah membayar sewa kosan. Li Xiang berada di sana dan melihat hal itu merasa berempati kepada Zhou Quan. Ia segera melunasi semua hutangnya dan membayar sewa kosan. Zhou Quan pun sangat berterima kasih kepada Li Xiang. Kemudian Zhou Quan memulai untuk menulis semuanya di sebuah buku kecil dan ia juga merapikan kamarnya. Dari sisi Chen terus-menerus berpesta dan berhura-hura. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan di antara keduanya. Meskipun Zhou Quan kehilangan ingatannya, namun karena memang karakternya adalah seseorang yang disiplin, ia berusaha untuk mengembalikan ingatannya dan mulai menerima keadaannya saat ini. Kemudian ketika Zhou Quan sedang bersantai, handphonenya berbunyi, yang mana itu adalah sebuah SMS yang berisikan untuk datang tepat jam 7 di sebuah taman, yang mana handphone itu ternyata adalah milik Chen. Chen menukar semua barang miliknya kepada Zhou Quan. Di sisi Chen, ia menemukan barang-barang simpanan Zhou Quan. Dan dikarenakan profesi Zhou Quan adalah pembunuh bayaran, terdapat beberapa paspor miliknya dengan identitas lain. Dan betapa terkejutnya Chen ketika ia melihat sebuah pistol milik Zhou Quan. Tak selang lama dering telepon berbunyi, yang mana itu adalah dari seorang yang memberikan tugas kepada Zhou Quan. Keesokan harinya, Zhou Quan pergi ke sebuah tempat, ternyata tempat itu adalah sebuah lokasi syuting. Dan diketahui bahwa Chen dulunya sering datang untuk casting, dan ia hanya mendapatkan peran figuran. Singkat cerita, Chen dan Zhou Quan pun bertemu. Zhou Quan berterima kasih kepada Chen karena telah membayar biaya rumah sakitnya. Kemudian mereka menuju kamar kos milik Chen dan ternyata Li Xiang telah berada di sana. Dan ketika masuk kamar, Chen dan Li Xiang sangat kaget dengan keadaan kamar yang telah bersih dan sangat wangi. Mereka bertiga mengobrol di dalam kamar. Ketika asik mengobrol, Chen mendapatkan telepon dari orang yang memberikan tugas kepada Zhou Quan di awal film. Ia pun segera pergi meninggalkan Zhou Quan dan Li Xiang. Ia pergi ke sebuah tempat, lalu ia didatangi oleh dua orang anak buah wanita bernama Hui, yang mana wanita inilah yang memberikan Zhou Quan tugas. Dari sisi Zhou Quan, ia sedang melakukan makan siang bersama Li Xiang. Li Xiang selalu membantu Zhou Quan. Hal itu membuat Zhou Quan sangat terharu dan berterima kasih kepadanya. Kembali ke Chen, ia pergi menemui Hui di restoran miliknya. Hui memberikan bayaran kepada Chen karena telah melakukan pekerjaannya, yaitu membunuh pria yang berada di awal film. Chen yang bisa dibilang seorang aktor berusaha akting untuk tetap menjadi pria misterius di hadapan Hui dan para anak buahnya. Kemudian Hui memberikan tugas kepada Chen untuk membunuh seorang wanita. Namun hal itu membuat Chen gemetar karena ia tahu bahwa ia tak dapat melakukannya.
Dari sisi Zhao Quan, ia berusaha untuk tetap hidup dan ia belajar melakukan acting agar ia dapat melanjutkan hidupnya sebagai aktor, walaupun ia hanya sebagai figuran. Dan dari sisi Chen, ia memutuskan untuk mengikuti wanita yang menjadi targetnya. Semakin ia melihat wanita itu, ia semakin tidak tega kepada wanita itu karena ia melihat bahwa wanita itu sangat baik. Kembali ke Zhao Quan, ia sedang melakukan syuting dan ia sangat mendalami perannya. Lalu setelah selesai, temannya berkata jangan terlalu serius untuk melakukan acting karena ia hanyalah sebagai figuran. Namun hal itu berbanding terbalik karena sutradaranya melihat acting yang sangat bagus dan sangat menghayati dari Zhao Quan. Lalu sang sutradara memberikan tempat sebagai aktor utama kepada Zhao Quan. Kembali ke Chen, ia akhirnya berhasil mendekati wanita tersebut, namun ia tak mendapatkan kesan yang baik di mata wanita itu. Ia berusaha mencari cara untuk mendapatkan perhatian dari wanita itu, hingga ia sadar bahwa wanita itu sangat menyukai kucing. Lalu, Chen memutuskan membuat rumah-rumahan untuk para kucing jalanan, sehingga ia membuat wanita itu senang kepadanya dan malah Chen nampak jatuh hati kepada wanita itu. Kembali ke Zhao Quan, ketika sedang syuting, ia datangi oleh Li Xiang. Di sini, Li Xiang meminta bantuan kepada Zhao Quan, yaitu ia ingin Zhao Quan datang ke hari pidato anaknya, karena tema pidato itu adalah tentang ayah. Li Xiang tak mau anaknya bersedih karena ia tak memiliki ayah, dan anak Li Xiang telah berbohong kepada para teman-temannya bahwa ayahnya adalah seorang astronot. Mendengar hal tersebut, Zhao Quan yang telah banyak dibantu oleh Li Xiang pun memutuskan untuk pergi. Ia pun pergi dari tempat syuting dan mengambil properti film, yaitu sebuah seragam astronot. Ia pun segera pergi ke sekolah anak Li Xiang. Beruntung, ia berhasil datang tepat waktu dan membuat anak Li Xiang sangat senang dan mendapatkan tepuk tangan dari para temannya dan para guru yang ada di sana. Kembali ke Chen, ia pergi menemui Hui untuk mengembalikan uangnya karena ia merasa tak dapat melakukan tugasnya. Sontak itu membuat Hui marah dan segera memintanya untuk melakukan tugasnya. Kembali ke Zhao Quan, ia sedang makan malam bersama Li Xiang di kamar kosnya. Mereka berdua pun sangat romantis dan nampak bahwa benih-benih cinta telah muncul di antara mereka. Kemudian mereka berdua pergi ke lokasi syuting. Zhao Quan pun melakukan pekerjaannya dan Li Xiang menunggu dan menontonnya. Namun di tengah-tengah syuting, tiba-tiba ia melihat bayang-bayang masa lalunya ketika ia membunuh pria dan semua kenang-kenangan yang ia miliki. Dan dari sinilah semua ingatan dari Zhao Quan kembali. Setelah selesai syuting, ia memilih untuk menghilang dan pergi meninggalkan Li Xiang. Li Xiang pun kecewa dengan hal tersebut. Kembali ke Chen, ia pergi menemui wanita yang akan ia bunuh. Namun ia malah memberikan uang kepada wanita itu dan menyuruhnya pergi. Dan ia juga jujur kepada wanita itu bahwa ia disuruh untuk membunuhnya. Di sisi Hui dan para bawahannya menonton sebuah film, dan betapa terkejutnya mereka melihat Chen berada di dalam adegan tersebut. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Chen. Kemudian Chen pergi ke kosannya untuk menemui Zhao Quan untuk berkata jujur kepadanya. Sesampainya di sana, ternyata ada anak Li Xiang yang telah menunggu di depan pintu. Namun Chen tak kenal siapa anak itu. Anak Li Xiang berkata ke Chen bahwa Zhao Quan tak ada di rumah. Mendengar hal itu, Chen pun pergi meninggalkannya. Ketika ia ingin kembali ke mobil, tiba-tiba salah satu anak buah Hui datang untuk menemui dan mengancamnya. Namun Chen berhasil menipunya dan berpura-pura bahwa ia adalah seorang pembunuh bayaran. Dan membuat anak buah Hui sangat ketakutan. Dan malah anak buah Hui berhasil dihibur oleh anak Li Xiang. Ia pun kembali ke mobilnya
dan tiba-tiba di lehernya sudah berada sebuah pisau dan ternyata Zhao Quan sudah berada di sana. Mereka berdua pun pergi ke apartemen milik Zhao Quan. Chen pun merasa sangat ketakutan dan meminta maaf kepada Zhao Quan. Namun ternyata Hui dan para anak buahnya telah sampai di sana. Beruntung, Zhao Quan memiliki sebuah jalan rahasia untuk kabur. Hui pun mengetahui bahwa Chen tak membunuh wanita yang ia suruh. Kembali ke Zhao Quan dan Chen. Di sini akhirnya Zhao Quan jujur bahwa selama ini ia bukanlah pembunuh bayaran, melainkan ia berpura-pura membunuh dan menyuruh targetnya untuk pergi dan menyelamatkan diri. Dan ia melakukan rekayasa seakan-akan ia membunuh para targetnya. Kemudian, Zhao Quan menginginkan bahwa Chen yang telah memanfaatkannya untuk pergi dari hidupnya dan meminta untuk meninggalkan kehidupannya di sini. Hal itu dilakukan agar Zhao Quan dapat dekat dengan Li Xiang tanpa campur tangan dari Chen. Chen pun setuju. Mereka berdua pun berpura-pura melakukan adegan pembunuhan untuk membuat seakan-akan Zhao Quan membunuh Chen. 咗一種賣弄技巧嘅虛假交易。你究竟想講乜？ Namun sebelum itu berhasil, Li Xiang menelpon Zhao Quan bahwa anaknya tak berada di rumah dan pergi ke kosannya. Zhao Quan pun panik dan segera pergi untuk menemui anak Li Xiang bersama Chen. Zhao Quan pergi ke kamarnya dan Chen menunggu di bawah. Ketika Zhao Quan berada di atas, Chen melihat anak buah Hui membawa pergi anak Li Xiang, dan karena ia adalah seorang pecundang dan pengecut, maka ia tak berani menghampirinya dan malah melaporkan hal itu kepada Zhao Quan. Dan karena hal itu mereka berdua kehilangan jejak dari anak Li Xiang. Kemudian datang Li Xiang, sontak hal itu menjadi sangat kacau. Li Xiang ingin menelpon polisi, namun hal itu dilarang oleh Zhao Quan karena jika hal itu terjadi, maka Zhao Quan akan ditangkap. Kemudian Zhao Quan pun berjanji kepada Li Xiang untuk membawa anaknya kembali. Dan dari sisi Hui, ia sedang berada di sebuah mobil dan terungkap fakta mengapa ia ingin membunuh seorang wanita, yaitu karena wanita itu telah menipu dirinya dan membawa semua aset kekayaan miliknya saat ia dalam keadaan darurat dan ia kehilangan anaknya. Maka dari situlah Hui menanam dendam kepada wanita tersebut. Singkat cerita, ia telah sampai ke restoran miliknya. Kemudian datang Zhao Quan dan menyamar sebagai seorang polisi dan menyelidiki di mana anak Li Xiang. Karena Hui tak tahu apa yang dimaksud, ia pun jujur kepada Zhao Quan bahwa ia tak tahu. Lalu tiba-tiba datang teman Zhao Quan yang sedang mabuk dan malah membuat identitas dari Zhao Quan terungkap. Sontak itu membuat Hui sangat marah dan menangkap Zhao Quan. Dan ternyata anak Li Xiang baik-baik saja dan ia sedang bersama anak buah Hui. Dan dari sisi Chen, ia pun akhirnya memutuskan untuk membantu Zhao Quan. Zhao Quan sedang disiksa oleh para anak buah Hui. Chen pun berbohong kepada Hui, yaitu bahwa ia telah membawa wanita yang menjadi target Hui dan ia meminta untuk datang ke sebuah tempat dan membawa Zhao Quan. Hui yang belum mengetahui identitas sebenarnya di antara Chen dan Zhao Quan pun segera pergi ke tempat yang dimaksud oleh Chen bersama para anak buahnya. Chen dan Li Xiang pun sampai di sebuah gedung tua. Dan tak selang lama datang Hui dan para anak buahnya dengan membawa Zhao Quan. Chen yang memiliki keahlian untuk bersandiwara pun membuat seakan-akan ia telah membunuh wanita itu. Dan ia menutupi wanita itu dengan sebuah koran, yang mana itu adalah Li Xiang. Ia telah dilumuri dengan darah palsu dari Chen. Sandiwaranya pun berhasil melepaskan Zhao Quan dari kurungannya. Namun hal itu tak berlangsung lama. Hui yang curiga menghampiri jasad wanita itu. Dan karena ia tahu bahwa wanita itu bukanlah wanita yang ia maksud dan ia tahu bahwa darahnya adalah darah palsu, memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Chen dan Zhao Quan.
Namun, Zhou Quan berhasil menangkap salah satu anak buah Hui dan menodongkan pisau kepadanya. Sontak itu membuat Hui dan yang lain tak berkutik. Zhou Quan, Chen, dan Li Xiang berlahan pergi menuju mobil untuk pergi dari sana. Namun, ketika sampai, Zhou Quan tak berhasil naik ke mobil dan tertangkap oleh para anak buah Hui. Chen kabur bersama Li Xiang, namun sebelum jauh pergi, ia pun berhenti dan kembali menuju Zhou Quan dan meninggalkan Li Xiang sendirian. Lalu tak selang lama anak dari Li Xiang menelponnya bahwa ia baik-baik saja dan ia malah menanyakan keberadaan ibunya. Ia sangat khawatir kepada Li Xiang dan ia telah memutuskan menelpon polisi untuk pergi ke tempat ibunya berada. Zhou Quan sedang dihajar habis-habisan oleh para anak buah Hui. Kemudian datang Chen yang membantunya. Namun karena kalah jumlah, mereka berdua pun kalah. Hingga Hui menusuk Zhou Quan dengan sebuah pisau milik Zhou Quan, dan hal itu disaksikan oleh Li Xiang yang sedang datang ke sana. Sontak itu membuat Li Xiang sangat kaget dan sangat sedih. Namun ternyata pisau Zhou Quan adalah pisau palsu karena memang selama ini ia tak pernah berniat sebagai pembunuh bayaran. Dan tak selang lama polisi pun datang menangkap Hui. Film pun ditutup dengan menunjukkan keadaan Chen dan Zhou Quan yang berada di rumah sakit, dan mereka berdua pun akhirnya menjadi seorang sahabat. Dan singkat cerita, setelah Zhou Quan keluar dari rumah sakit, ia akhirnya bertemu dengan Li Xiang yang sedang bersama anaknya. Film pun selesai. Film yang lumayan seru dan sebenarnya ini adalah film yang bergenre komedi. Maka dari itu, untuk para penonton setia saya yang belum menonton full filmnya, silahkan menonton terlebih dahulu karena ada beberapa adegan yang tidak bisa saya tampilkan di sini. Dan dari film ini saya mendapatkan sebuah pelajaran, yaitu bahwa kita harus bekerja keras untuk menjalani hidup dan jangan pernah menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tak penting. Oke, saya Mr. Han pamit undur diri. Salam Endgame.